Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afilala Andri, berasal dari Fakultas Teknik Industri, Prodi Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Pada kali ini saya akan menjelaskan perkembangan alat hitung di Palembang. Di Palembang terdapat 3 alat hitung yang berupa sempoa, kalkulator LED, dan kalkulator LCD. Sempoa ditemukan pertama kali 600 tahun sebelum Masehi oleh Li Xiao. Li Xiao adalah seorang yang menghitung keuangan di sebuah kerajaan. Nama sempoa sendiri berasal dari nama Cina, yaitu Xuan Pan. Sempoa pertama kali digunakan dari biji buah-buahan. Akan tetapi, biji buah-buahan itu cepat membusuk dan menyebabkan perhitungan Li Xiao menjadi berantakan. Keberadaan alat tersebut saat ini masih digunakan oleh anak-anak sekolah dasar sebagai pembelajaran. Cara kerja sempoa adalah seperti berikut. Strategi dasar sempoa untuk perhitungan penjumlahan. Pada baris pertama, kita geser 4 buah biji ke kiri, menunjukkan bilangan 4. Dan pada gambar kedua, kita geser lagi 3 buah biji yang menghasilkan bilangan 3. Kemudian gabungkanlah 4 buah biji dan 3 buah biji secara bersamaan, sehingga menghasilkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Strategi 10. Maksud dari strategi 10 adalah kita genapkan 10 buah biji pada baris pertama. Dan apabila telah penuh pada baris pertama, maka kita akan menggunakan pada baris kedua. Contoh, 9 ditambah 6 sama dengan 15. Pertama-tama kita geser 9 biji pada baris pertama dari atas ke kiri. Setelah itu kita geser lagi 6 buah biji pada baris kedua ke kiri. Maka jumlahkanlah kedua biji tersebut dengan cara geserlah lagi 1 buah biji pada baris pertama ke kiri, sehingga pada baris pertama 10 buah biji berada di kiri, dan geserlah 1 buah biji yang berada di baris kedua ke kanan, sehingga menghasilkan 5 biji. Maka pada baris pertama terdapat 10 biji dan baris kedua terdapat 5 biji yang menunjukkan hasil 15 biji. Strategi 25. Maksud dari strategi 25 adalah kita mensejajarkan 5 buah biji pada baris pertama dan pada baris kedua. Contohnya adalah 6 ditambah 7 sama dengan 13. Pada baris pertama, kita geser 6 buah biji pada baris pertama ke kiri dan 7 buah biji pada garis kedua ke kiri. Setelah itu kita sejajarkan 5 buah biji pada baris pertama dan 5 buah biji pada baris kedua, maka menghasilkan 10 buah biji. Dan sisa buah biji pada baris pertama adalah 1, dan sisa buah biji pada baris kedua adalah 2. Jumlahkanlah kedua biji tersebut sehingga menghasilkan 3.
maka hasilnya adalah 13. 10 ditambah 3. Strategi menjumlahkan angka 2 digit. Contohnya adalah 89 ditambah 65. Pertama-tama kita masukkan angka 89 pada sempoa dengan rincian 8 buah biji pada baris kedua dari bawah ke kanan dan 9 buah biji pada baris pertama ke kanan. Kemudian kita geser 9 buah biji pada baris pertama dari bawah ke kiri dan 1 buah biji pada baris kedua ke kanan sehingga menghasilkan bilangan 90. Kemudian kita geser lagi 4 buah biji pada baris pertama dari bawah ke kanan sehingga menghasilkan bilangan 94. Kemudian kita geser 1 buah biji pada baris ketiga dari bawah ke kanan dan menggeser 9 buah biji pada baris kedua ke kiri. Dan kita geser lagi 5 buah biji pada baris kedua ke kanan sehingga menghasilkan 1 buah biji pada baris ketiga dari bawah ke kanan, 5 buah biji pada baris kedua di kanan, dan 4 buah biji pada baris pertama di kanan sehingga menghasilkan bilangan 154. Dengan rincian 1 buah biji ini dihitung dengan 100, 5 buah biji dihitung 50, dan 4 buah biji dihitung 4. Strategi pengurangan angka 2 digit. Contohnya 89 dikurang 65. Pertama-tama kita masukkan angka 89 pada sempoa dengan rincian 8 buah biji pada baris kedua dari bawah di kanan dan 9 buah biji pada baris pertama di kanan. Setelah itu kita geser 5 buah biji pada baris pertama dari bawah ke kiri sehingga menghasilkan 4 buah biji pada baris pertama dari bawah di kanan. Ya. Setelah itu kita geser 6 buah biji pada baris kedua dari bawah ke kiri sehingga menghasilkan 2 buah biji pada baris kedua di kanan, maka akan menghasilkan bilangan 24 dengan rincian 2 buah biji pada baris kedua dari bawah di kanan menghasilkan 20 dan 4 buah biji pada baris pertama dari bawah di kanan menghasilkan bilangan 4. Strategi perkalian. Strategi perkalian menggunakan strategi pensejajaran. Contohnya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita geser 6 buah biji pada baris pertama ke kiri. Pada baris kedua kita geser juga 6 buah biji. Pada baris ketiga kita geser juga 6 buah biji. Pada baris keempat kita geser juga 6 buah biji sehingga menghasilkan 6 buah biji pada 4 baris pada sempoa sehingga menghasilkan 24 biji. Informasi terkait bisa dilihat melalui link di bawah. Dua,
kalkulator LED. Kalkulator LED ditemukan pada rangka tahun 1948 sampai 1980 oleh matematikawan dan pengusaha. Kalkulator LED ditemukan untuk mempermudah para matematikawan dan pengusaha dalam menjumlahkan hasil hitungan. Kalkulator LED berbentuk desktop yang memiliki layar LED untuk menampilkan hasil perhitungan. Cara kerjanya adalah dengan mengetik angka yang ingin dijumlahkan dan operasi yang berupa tambah, kurang, kali, dan bagi di keypad. Maka perantara dan hasil operasi akan keluar dalam bentuk layar LED. Keberadaan kalkulator LED ini masih ada dan masih banyak digunakan untuk kegiatan transaksi jual beli di minimarket dan rumah makan. Kalkulator LCD. Kalkulator LCD merupakan perkembangan dari kalkulator LED yang ditemukan pada tahun 1970. Spesifikasinya adalah berupa alat hitung yang hampir sama dengan kalkulator LED, tetapi ini dapat dilepas dari bungkus yang berbahan keras. Kalkulator ini ukurannya lebih kecil dan cukup bila dimasukkan ke dalam kantung. Layar LCD digunakan untuk mengganti layar LED pada kalkulator, sehingga tidak membutuhkan tenaga sebesar LED. Keberadaan alat ini, kalkulator LCD, masih banyak digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan belajar mengajar di universitas. Cara kerja kalkulator LCD adalah seperti di kalkulator LCD terdapat beberapa fungsi seperti aljabar, trigonometri, geometri, kalkulus, dan banyak lagi. Kalkulator LCD memiliki tombol. Tombol fungsi banyak digunakan pada angka yang untuk dimasukkan. Apabila untuk mengakarkan sebuah bilangan, contohnya 9, maka kita masukkan angka 9 dan cari operasinya yang berupa akar seperti gambar berikut. Dan apabila kita ingin mempangkatkan sebuah angka, maka kita masukkan angka yang ingin kita pangkatkan. Contohnya 8. Setelah itu, kita masukkan bilangan operasi yang berupa pangkat seperti gambar di bawah. Maka hasilnya akan keluar pada layar LCD. Bila Anda ingin menggunakan fungsi trigonometri, maka masukkanlah fungsi trigonometri sin, cos, atau tan seperti gambar di bawah. Urutan penggunaannya adalah masukkan angka, setelah itu masukkan operasi trigonometri. Informasi terkait cara penggunaan kalkulator LCD bisa dilihat melalui link berikut.